Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu sekalian yang menyimak acara presentasi webinar tentang penyusunan formasi CFAK ini ya, baik di Jakarta maupun juga di daerah-daerah lain yang saat ini bergabung dengan kami. Terima kasih sudah bergabung, mudah-mudahan sosialisasi ini bisa memberikan tambahan informasi bagi Bapak dan Ibu, khususnya yang terkait dengan penyusunan formasi kebutuhan jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, Bapak dan Ibu, memang untuk penyusunan formasi ini sangat diperlukan, khususnya karena mengingat bahwa pengangkatan jabatan fungsional analis kebijakan ini harus sesuai dengan formasi yang ada, ya. Dan juga saat ini terdapat pula edaran dari Menteri Pan-RB ya, yang mana menyebutkan bahwasanya untuk pengajuan formasi analis kebijakan ataupun formasi secara umum begitu ya tentang jabatan fungsional ini perlu ada persetujuan juga dari instansi pembina terkait dengan jabatan fungsional yang bersesuaian dengan instansi pembina tersebut ya. Jadi untuk kali ini kami dari Pusat Pembinaan Analis Kebijakan mencoba mengambil inisiatif untuk memberikan konsultasi pemaparan tentang penyusunan formasi jabatan fungsional analis kebijakan ya. Mengingat banyaknya kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah ya, saat ini kami mencoba menggunakan platform online ya. Mudah-mudahan memang pada kesempatan ini masih terbatas pada beberapa instansi yang kami undang untuk bergabung, namun demikian dengan adanya platform online ini diharapkan untuk proses sosialisasinya pun bisa semakin diperluas ya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk penyusunan formasi ini kita berpedoman pada berbagai kebijakan yang sudah ada ya. Jadi mulai dari Permen PAN 45 tahun 2013 tentang CFAK dan angka kreditnya. Kemudian juga saat ini LAN sudah menetapkan Perkalan nomor 32 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan formasi jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, inilah yang akan kami sosialisasikan pada kesempatan ini. Karena di dalam pedoman ini sebetulnya sudah termuat ya langkah-langkah penghitungan formasi analis kebijakan ya dan bagaimana penyusunan formasi tersebut ya. Jadi LAN sebagai instansi pembina CFAK dalam hal ini tentunya merumuskan panduan teknis penyusunan formasi ini sehingga diharapkan penghitungan jumlah dan susunan analis kebijakan ini dapat dilakukan secara optimal ya dengan argumentasi yang kuat ya dalam penghitungannya sesuai dan relevan dengan beban kerja serta pencapaian angka kreditnya. Nah, Bapak dan Ibu, untuk analisis kebutuhan ini dilakukan dengan mempertimbangkan tidak hanya sifat pekerjaan ya, tapi juga jenis pekerjaan tadi, kemudian beban kerja dan estimasi kapasitas dari seorang analis kebijakan. Serta ada juga pertimbangan prinsip pelaksanaan pekerjaan ya, dan juga ada peralatan yang tersedia yang mungkin diperlukan oleh analis kebijakannya. Jadi ini nanti akan juga terkait dengan peta jabatan dan pendidikan minimal, kemudian kualifikasi PNS dan relevansi bidang ilmu dengan tupoksi instansi. Nah, kalau analis kebijakan ini Bapak dan Ibu memang sedikit berbeda dengan jabatan fungsional lainnya. Biasanya analis kebijakan ini tidak selalu ditempatkan pada unit khusus ya. Jadi bisa ditempatkan pada unit-unit yang memang memiliki tusi berkaitan dengan pengkajian dan analisis kebijakan ya, ataupun memiliki tusi untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ya. Jadi analis kebijakan biasanya bertugas di unit tersebut ataupun juga di Badan Litbang ya, yang mana di dalamnya juga melakukan pengkajian dan analisis kebijakan.
Nah, sebelum saya sampai pada teknis ataupun langkah-langkah menghitung formasi analis kebijakan, terlebih dahulu saya akan sampaikan apa yang menjadi hasil kerja analis kebijakan ya. Dan inilah adalah butir-butir pekerjaan analis kebijakan ya. Mulai dari menyusun naskah akademik, baik itu untuk rancangan undang-undang, RPP, rancangan Kepres, Permen, Raperda ya. Itu merupakan hasil kerja analis kebijakan. Kemudian buku referensi kebijakan nasional, monograf kebijakan, laporan hasil pemantauan, laporan hasil evaluasi kebijakan, telahan staf, bahan pidato, memo kebijakan, modul diklat, model kebijakan dan sebagainya ya. Termasuk di dalam hasil kerja analis kebijakan ini adalah laporan diseminasi kebijakan, kemudian advokasi kebijakan, serta konsultasi dan tentu menyampaikan hasil konsultasi tersebut ya. Dan ini adalah kegiatan konsultasi publik ya. Dan untuk kelompok ini kami mengelompokkan menjadi kelompok ini ke dalam kategori ya karya tulis kedinasan. Sementara untuk yang karya tulis ilmiah ini di dalamnya termasuk ada policy paper, policy brief, artikel kebijakan, juga makalah kebijakan. Nah, unsur-unsur kegiatan CFAK ini sesuai dengan Permen PAN RB nomor 45 tahun 2013 ini dikelompokkan menjadi unsur utama dan penunjang. Ya, unsur utama itu ada pendidikan, kajian dan analisis, dan pengembangan profesi. Sementara yang penunjang ini lebih kepada bagaimana analis tadi melaksanakan atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan diklat, ya, baik itu mengajar atau melatih, ya, melakukan pelatihan begitu, kemudian berperan aktif dalam seminar, lokakarya atau konferensi, ya, atau juga menjadi delegasi ilmiah di bidang kebijakan. Ya. Selain itu, unsur penunjang lainnya adalah menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan. Nah, selain hal yang sudah saya sebutkan tadi, unsur penunjang lainnya adalah menjadi tim penilai angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan. Ini juga menjadi salah satu unsur ya. Jadi kita lihat terlebih dahulu satu-satu yang menjadi unsur utama tadi ya. Jadi unsur-unsur inilah yang nantinya akan kita masukkan ke dalam form-form untuk penghitungan formasi nantinya ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi untuk penghitungan formasi ini juga memperhitungkan hasil pekerjaan dari analis kebijakan tersebut ya. Jadi untuk unsur utama ini terdiri dari riset dan analisis kebijakan, kemudian memberikan rekomendasi kebijakan, melakukan komunikasi, koordinasi, advokasi, juga konsultasi dan negosiasi publik. Nah, selanjutnya unsur dari unsur utama ini juga ada melakukan publikasi hasil kajian kebijakan. Subunsur lainnya ya yang termasuk di dalam unsur utama ini yang merupakan pengembangan profesi ya, kelompok pengembangan profesi seperti halnya memperoleh ijazah, kemudian alat bantu, membuat alat bantu kebijakan, membuat audiovisual untuk diklat kebijakan ya, membuat alat bantu diklat kebijakan, mengembangkan buku pedoman tentang kebijakan, kemudian juga menyusun atau mengembangkan juklak maupun juknis di bidang analisis kebijakan, memperoleh gelar kehormatan akademis maupun memperoleh penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan, dan tanda penghargaan lainnya. Nah, untuk unsur-unsur penunjang ini seperti yang saya sampaikan tadi lebih kepada mengikuti atau mengajar pelatihan ya, mengajar atau melatih pada diklat ya, khususnya yang berupa diklat kebijakan, kemudian berperan aktif dalam seminar atau lokakarya, konferensi, delegasi ilmiah di bidang kebijakan, kemudian menjadi pengurus atau anggota dalam organisasi profesi analis kebijakan dan menjadi tim penilai angka kredit CFAK. Nah, Bapak dan Ibu, poin-poin inilah yang nanti akan coba kita lihat ya. Kita juga melihat berapa dari angka kreditnya ya. Jadi di dalam perkalaan tentang penilaian kualitas hasil kerja ini sudah disebutkan misalnya untuk butir kegiatan
mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar ijazah. Ini sudah ada disebutkan berapa angka kredit dari satuan hasil tersebut ya. Jadi misalnya untuk satuan hasil ijazah doktor itu angka kreditnya 200 ya. Adapun untuk yang lain misalnya mengikuti diklat fungsional atau teknis ini berbeda-beda tergantung lamanya. Jadi misalnya kalau lamanya antara 10 sampai 30 jam maka angka kreditnya adalah 1 ya. Jadi untuk butir kegiatan ini satuan hasilnya adalah surat tanda tamat pelatihan ya atau sertifikat. Adapun untuk contoh dari unsur kajian dan analisis kebijakan ya. Misalnya untuk butir kegiatan menyediakan informasi terkait perumusan majalah kebijakan, satuan hasilnya bisa berupa memo kebijakan, telahan staf, atau ringkasan kebijakan maupun policy paper ya. Jadi ini bermacam-macam. Adapun untuk angka kreditnya ini juga berbeda-beda ya. Kalau memo kebijakan itu 3, telahan staf 5, ringkasan kebijakan 10, policy paper 15 ya. Adapun untuk butir kegiatan merumuskan isu kebijakan ke dalam rumusan masalah kebijakan, satuan hasilnya ini juga bisa berupa memo kebijakan, bisa pula berupa telahan staf, kemudian dapat berupa ringkasan kebijakan ataupun policy paper ya, dengan angka kredit yang sama seperti yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan nih. Kemudian untuk butir kegiatan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan ya, satuan hasilnya bisa berupa telahan staf atau laporan hasil pemantauan atau laporan hasil evaluasi. Nah, ini kreditnya juga terdapat beberapa perbedaan ya. Misalnya telahan staf 5, laporan hasil pemantauan 8, laporan hasil evaluasi 8. Kemudian untuk satuan hasil naskah akademik rancangan ya. Ini dari butir kegiatan penyusunan naskah akademis ya. Memang untuk penyusunan naskah akademis ini angka kreditnya itu paling tinggi ya dibanding dengan satuan hasil lainnya. Khususnya untuk naskah akademik yang berupa rancangan undang-undang ya. Di situ angka kreditnya 40 ya. Sementara untuk satuan hasil lainnya ini sedikit lebih kecil ya, misalnya rancangan perpres itu 32, rancangan permen 24 ya. Kalau untuk perda rancangan naskah akademik untuk rancangan perda ini angka kreditnya 16. Sedangkan untuk subunsur rekomendasi kebijakan ya, ini butir kegiatannya misalnya menyediakan rekomendasi kebijakan, satuan hasilnya bisa berupa memo kebijakan atau telahan staf atau naskah akademik atau ringkasan kebijakan atau policy paper ya, tentu dengan angka kredit seperti yang saya sampaikan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, angka kredit ini sebenarnya merupakan angka kredit maksimal ya, yang mana bisa saja dalam penilaian Dupak itu bisa lebih kecil dari angka kredit maksimal ini karena berbagai pertimbangan, misalnya dibagi dengan kelompok tim yang lainnya atau juga dari sisi kualitas, kemudian kompleksitas dan kemanfaatan juga mungkin ada penilaian yang menyebabkan tidak bisa dicapai hasil yang maksimal seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah, ini berbagai jenis unsur berbagai jenis unsur ya, dan juga butir kegiatan dan satuan hasil lainnya yang termasuk dalam unsur utama kajian dan analisis kebijakan ya. Jadi lebih banyak kalau untuk penyusunan formasi ini nanti akan lebih banyak melihat pada unsur yang merupakan kajian dan analisis kebijakan ini ya. Jadi untuk subunsur rekomendasi kebijakan, butir kegiatannya bisa dilakukan misalnya dengan melakukan FGD kepada pejabat publik dan pemangku kepentingan terkait ya. Ini biasanya membahas tentang isu ataupun masalah ataupun kebijakan ya. Dan untuk satuan hasilnya yang berupa rancangan rekomendasi kebijakan atau policy paper ya. Untuk angka kreditnya 15. Selain itu, butir kegiatan lain adalah melakukan uji publik rancangan rekomendasi kebijakan. Hasilnya rancangan kebijakan ya. Untuk angka kreditnya 15 ya. Sedangkan untuk subunsur komunikasi, koordinasi, advokasi, konsultasi dan negosiasi kebijakan
Ya. Butir kegiatannya pertama bisa dengan melakukan kerjasama konsultasi dengan pejabat publik dan pemangku kepentingan. Hasilnya berupa surat penugasan. Kemudian ada juga butir kegiatan menyelenggarakan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap usulan rancangan kebijakan. Nah, hasilnya nanti berupa daftar konsultasi dan hasil konsultasi. Adapun butir kegiatan lainnya adalah melakukan konsultasi, dialog, dan diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk memperoleh tanggapan terhadap kebijakan. Nah, untuk butir-butir lain ini saya kira rinciannya masih bisa kita lihat semuanya di dalam Permenpan 45 tahun 2013 ya. Jadi ini tadi unsur kajian dan analisis, ini sub unsurnya cukup banyak ya. Jadi banyak kegiatan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh analisis kebijakan ini ya. Tidak sekedar hanya melakukan pengkajian dan analisis, tapi termasuk juga di dalamnya ada kegiatan yang berupa komunikasi, koordinasi, juga advokasi serta konsultasi dan negosiasi kebijakan. Nah, untuk sub-unsur lain dari unsur kajian dan analisis kebijakan, yakni yang berupa publikasi hasil kajian kebijakan, butir kegiatannya ini bisa berupa publikasi dalam bentuk monograf, kemudian juga buku referensi tingkat nasional ataupun internasional, artikel dalam jurnal nasional yang terakreditasi ataupun juga dalam jurnal internasional. Selain itu juga ada hasil kajian disajikan atau dipresentasikan pada tingkat nasional maupun internasional ya. Di samping ada juga butir kegiatan berupa menulis artikel di media massa ya. Jadi ini adalah kegiatannya, ini adalah outputnya atau satuan hasilnya, dan pada kolom ini adalah angka kreditnya. Saya untuk sub-unsur maupun sub-unsur lainnya saya kira akan saya coba lewati ya Bapak dan Ibu. Untuk keseluruhan unsur dan sub-unsur ini Bapak dan Ibu bisa melihat nanti kepada Permenpan 45 tahun 2013. Di dalamnya sudah termuat semua sub-unsur maupun butir kegiatan sampai kepada satuan hasil dan angka kreditnya. Nah, untuk itu saya akan mencoba melihat ya langkah-langkah penyusunan formasi ya dengan mempertimbangkan berbagai output dari hasil kerja analisis kebijakan tadi ya. Jadi sesuai dengan perkalaan tentang penyusunan formasi ini terdapat beberapa langkah-langkah yang bisa kita ikuti dalam menyusun formasi jabatan fungsional analisis kebijakan ya. Jadi ini semua sudah tertuang di dalam perkalaan tersebut. Untuk itu pada kesempatan ini saya coba menjelaskan ya step-stepnya. Ya, jadi pertama langkah yang bisa kita lakukan adalah menghitung rata-rata angka kredit per jam untuk setiap jenjang jabatan. Ya, ini bisa kita lakukan dengan membagi selisih angka kredit untuk naik ke jenjang berikutnya dengan perkalian masa jabatan secara normal ya untuk analisis kebijakan selama 5 tahun dan jumlah jam kerja efektif selama 5 tahun. Ya, jadi ini langkah yang pertama. Ya, itu bisa dicermati untuk langkah yang pertama ini. Nanti saya akan memberikan contohnya ya. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menginventarisir seluruh jenis kegiatan kajian dan analisis yang mendapatkan penilaian angka kredit. Ya, jadi tadi kita sudah sampaikan ya, kami sudah sampaikan apa sih
jenis kegiatan kajian dan analisis yang dilakukan oleh CFAK ini. Nah, ini nih yang kemudian akan kita inventarisir ya. Dan sudah disediakan alat bantu untuk menginventarisir seluruh jenis kegiatan tersebut, yakni dengan formulir 2 ya. Nanti akan saya sampaikan seperti apa isi dari formulir 2 ini. Kemudian langkah berikutnya adalah menginventarisir nilai angka kredit untuk setiap butir kegiatan. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, untuk setiap butir kegiatan itu kan ada angka kreditnya ya. Jadi ini kita inventarisir dan dimasukkan di dalam formulir 2 tadi. Jadi formulir 2 tadi isinya kita rinci seluruh jenis kegiatan kajian dan analisis, kemudian juga angka kreditnya ya. Dan kita menghitung, selanjutnya kita menghitung perkiraan volume output analis kebijakan sesuai jenjang jabatan. Nah, output ini tadi juga sudah saya sampaikan, misalnya dari hasil kegiatan kajian dan analisis kan ada berbagai hasil kerja. Nah, ini yang menjadi output analis kebijakan itu tadi. Kita akan inventarisir dan dimasukkan di dalam formulir 2. Nah, untuk memperkirakan perhitungan volume output analis kebijakan ini perlu mempertimbangkan atau melihat kepada rencana strategis ya, Renstra di masing-masing unit organisasi ya. Jadi ini langkah yang keempat. Kemudian untuk langkah yang kelima adalah menghitung distribusi angka kredit per analis kebijakan untuk setiap butir kegiatan. Ya, jadi untuk langkah ini kita akan hitung ya untuk angka kredit per analis kebijakan ini seperti apa ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita prediksikan bahwa sebuah kegiatan itu biasanya bisa dikerjakan oleh berapa orang ya. Nanti kita akan lakukan pembagian distribusi angka kredit tadi. Untuk pembagian atau distribusi angka kredit per analis kebijakan ini juga mengacu pada Permenpan 45 tahun 2013 tentang CFAK dan angka kreditnya. Ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan melihat atau menghitung jam kerja efektif selama setahun. Ya. Ini kita perkirakan selama setahun itu jam kerja efektif adalah sebesar 1.250 jam. Ya. Ini dihitung berdasarkan jam kerja dinas, kurang lebih 37 jam 30 menit ya dalam 1 minggu. Ini dikurangi waktu tambah dan waktu boros. Jadi ini sudah umum untuk kita pakai ya, angka 1.250 ini sudah umum dipakai di dalam menghitung formasi ya. Ini sebagai jam kerja efektif ya. Kemudian proses berikutnya adalah menghitung waktu efektif penyelesaian kegiatan ya. Ini kita lakukan dengan membagi besaran angka kredit untuk seluruh kegiatan dalam 1 tahun dengan rata-rata angka kredit per jam sesuai jenjang jabatan dari hasil perhitungan di butir yang pertama tadi ya. Jadi ini kita lakukan dengan mempertimbangkan apa yang kita peroleh pada tahap yang pertama. Nah, langkah selanjutnya pada step yang ke-8 ini adalah menghitung jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dari seluruh butir kegiatan dalam 5 tahun. Ya. Ini ada yang formulir yang kita sediakan, ya, ini formulir 4. Di dalam formulir 4 itu juga kita isi dengan perhitungan hasil total formasi analis kebijakan per jenjang jabatan analis kebijakan. Nah, perhitungan ini dilakukan ya dengan menggunakan rumus berikut ya. Ada TFAK ya, ini total formasi AK dalam jenjang tertentu yang dibutuhkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan kajian dan analisis kebijakan. Jadi total formasi analis kebijakan ya. Kita lihat ini akan sama dengan
sigma W atau dengan kata lain jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dibagi dengan JKE, yang mana ini adalah jam kerja efektif yang harus digunakan seorang AK untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan selama 5 tahun ya. Nah, inilah yang kita lakukan, membagi antara jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan dengan jam kerja efektif yang digunakan seorang AK untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan selama 5 tahun ya. Nah, ini kita kalikan dengan orangnya. Langkah berikutnya adalah menghitung lowongan formasi tersebut ya, formasi untuk analis kebijakan tersebut. Jadi yang ini kita lakukan dengan rumus LFAK, yakni lowongan formasi analis kebijakan dalam jenjang jabatan tertentu yang dapat diisi dalam tahun yang dihitung. Jadi tadi kita menghitung ini adalah untuk kebutuhan dalam 5 tahun ya, dalam 5 tahun. Kemudian LFAK ini adalah sama dengan TFAK dikurangi JFAK ditambah JAKM dikurangi JAKN dikurangi JAKB. Ya, ini maksudnya lowongan formasi analis kebijakan dalam jenjang jabatan tertentu yang bisa diisi dalam tahun yang sedang dihitung, ya misalnya tahun 2019, ya itu sama dengan total formasi analis kebijakan dalam jenjang jabatan tertentu yang diperlukan pada tahun yang dihitung ya, misalnya tadi pada tahun 2019 tadi. Ini akan kita kurangi dengan jumlah jabatan fungsional analis kebijakan yang ada saat ini ya. Berapa yang ada saat ini? Nah, jadi ini kita hitung dulu ya, ini karena ini di dalam kurung, jadi ini kita hitung dulu berapa jumlah jabatan fungsional analis kebijakan yang ada saat ini ditambah dengan jumlah analis kebijakan yang masuk dalam jenjang jabatan tertentu pada periode mulai saat ini sampai dengan tahun yang dihitung karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu ya. Jadi ditambah, jadi jumlah fungsional yang ada saat ini kita tambah dengan berapa yang mau naik ya. Kalau tadi kita mau menghitung pada jenjang madya misalnya, maka kita perhitungkan juga tidak hanya berapa jumlah AK madya yang ada saat ini, tapi kita lihat pada tahun 2019 itu berapa yang mau naik ke madya ya. Nah, ini kemudian kita kurangi lagi dengan yang JAKM ini maksudnya adalah perkiraan jumlah AK yang memasuk pada jenjang madya tersebut ya, yang dihitung dari karena kenaikan dari jenjang jabatan yang lebih rendah ke jenjang jabatan tertentu ya. Nah, ini akan kita kurangi dengan perkiraan jumlah AK yang naik pada periode mulai saat ini sampai tahun yang dihitung ya, dari jenjang jabatan tertentu ke jenjang jabatan yang lebih tinggi. Jadi misalnya tadi kita menghitung untuk yang jenjang madya tadi ya, ini kita perlu hitung berapa yang sudah ada saat ini ditambah dengan berapa yang mau naik ke madya dikurangi berapa AK madya yang mau naik ke utama misalnya seperti itu ya. Dan ini akan kita kurangi lagi dengan perkiraan jumlah analis kebijakan yang berhenti pada jabatan jenjang madya tersebut ya. Misalnya karena pensiun ya. Jadi setelah nilai ini kita dapatkan, ini kita kurangkan dengan total formasi AK yang sudah kita dapatkan pada penghitungan pada langkah sebelumnya ya, pada langkah 9 ini. Nah, inilah yang kita dapatkan lowongan formasi analis kebijakan ini ya. Jadi lowongan itulah yang bisa diisi oleh pejabat fungsional analis kebijakan ya. Jadi untuk pengangkatan ini nanti akan perlu mempertimbangkan lowongan tersebut. Ya, jadi Bapak dan Ibu, baik kita akan coba melihat ya pada formulir pertama. Jadi ini untuk langkah pertama yang tadi saya sampaikan ya. Kita bisa melihat pada formulir pertama akan dihitung rata-rata angka kredit per jam untuk setiap jenjang jabatan ya. Jadi untuk penghitungan formasi ini dilakukan untuk periode 5 tahun ya. Jadi
jumlah jam kerja selama tahun itu kurang lebih 37,5 jam kerja per minggu. Jadi kurang lebihnya untuk 1 tahun ini adalah 1.250 ya. Dan ini kita lihat, kita bagi ya, misalnya untuk angka pertama kita perkirakan untuk angka pertama ini apabila dari 3A dia mau naik 3B, maka angka kredit yang diperlukan ini adalah kurang lebih 50. Ya, ini selisih dari 100 dan 150 ini. Jadi maka rata-rata angka kredit per jam yang perlu diperoleh oleh angka pertama yang sekarang ini statusnya adalah penata muda 3A ini adalah 50 ya, dibagi dengan penghitungan 5 kali 1.250. Ini maksudnya 5 kali jumlah jam kerja efektif selama 1 tahun tadi ya. Jadi 50 dibagi 5 kali 1.250 ini kita dapatkan rata-rata angka kredit per jam untuk angka pertama yang saat ini berada pada golongan ruang 3A ini adalah 0,08 ya. Nah, berikutnya kalau yang saat ini dia berada di angka katakanlah misalnya angka muda dengan pangkat dan golongan ruangnya sekarang adalah 3D ya, maka untuk dia bisa naik ke golongan 4A ini kan diperlukan angka kredit dari 300 ke 400, maka selisih yang masih perlu dikejar oleh angka tersebut adalah 100 ya, 100. Jadi untuk itu rata-rata angka kredit per jamnya adalah 100 dibagi dengan 5 kali 1.250 ya. Jadi untuk angka muda yang dia saat ini untuk golongan ruang 3D ini rata-rata angka kredit per jam yang dia perlukan adalah 0,016 ya. Demikian pula dengan angka pada jenjang yang berikutnya ya. Ini sudah kita coba petakan, misalnya dia mau naik dari 4B ke 4C misalnya ya, itu kan perlu angka kredit kurang lebih 150 ya. Jadi ini diperoleh 150 ini diperoleh dari selisih antara 700 dikurangi 550 ya. Jadi untuk itu rata-rata angka kredit per jamnya adalah 150 dibagi dengan 5 kali 1.250 ya, jadi diperoleh 0,024. Jadi formulir 1 ini kita hitung dulu semuanya ya. Setelah itu kita simpan untuk selanjutnya kita pergunakan lagi nanti pada penghitungan berikutnya ya. Sekarang kita coba masuk ke langkah berikutnya ya, yakni mengisi formulir 2 ya. Formulir 2 ini kita lakukan pertama adalah menginventarisir seluruh jenis kegiatan kajian dan analis kebijakan yang mendapatkan penilaian angka kredit. Nah, tadi saya sudah sampaikan apa saja sih unsur, kemudian subunsur, butir kegiatan, satuan hasil dan volumenya, serta maksudnya unsur, subunsur, butir kegiatan, satuan hasil dan juga angka kreditnya ya. Nah, ini akan kita inventarisir ya. Bapak dan Ibu bisa melihat misalnya untuk penyusunan kebutuhan formasi 2019 sampai 5 tahun gitu, sampai 2024, maka pertama kita akan isi adalah untuk tahun 2019 terlebih dahulu ya. Nah, kita mempertimbangkan pekerjaan tadi dengan melihat atau mempertimbangkan rencana strategis masing-masing organisasi ya. Adapun untuk subunsur, subunsur butir kegiatan, satuan hasil, kemudian juga angka kredit ini sudah disebutkan tadi di dalam Permenpan 45 tahun 2013 ya. Nah, di dalam formulir 2 ini kita juga menginventarisir nilai angka kredit untuk setiap butir kegiatan. Ya, ini mengacu pada Permenpan RB nomor 45 juga tahun 2013 ya. Jadi angka kredit dalam peraturan tersebut mencerminkan juga jumlah jam kerja efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap output kegiatan. Kita akan nanti coba melihat menggunakan contoh ya untuk pengisian formulir ini. Kemudian
langkah berikutnya ini masih juga terkait dengan pengisian form 2 adalah menghitung perkiraan volume output analis kebijakan sesuai jenjangnya. Nah, jadi memang untuk penghitungan ini kita lakukan satu-satu per jenjang, mulai dari jenjang pertama, muda, madya, dan utama ya. Kemudian setelah selesai dengan formulir 2 ini, kita akan lanjutkan dengan formulir 3. Nah, namun untuk sebelumnya saya akan coba mencarikan contoh ya penghitungan form 2 ini. Nah, ini adalah contoh penghitungan form 2 ya, Bapak dan Ibu bisa lihat. Misalnya saja ini adalah contoh untuk penghitungan form 2 bagi jabatan fungsional analis kebijakan yang ada di lembaga administrasi negara. Yang akan kita hitung ini adalah tahun 2015 ya sampai 2020. Maaf, ini ada sedikit kesalahan di dalam di dalam Excel-nya ya. Contoh ini misalnya dari tahun 2010 sampai 2014 ya. Jadi ini ada di form 2 ini adalah 2010 ya, misalnya seperti itu. Salah. Kita contohkan menghitung kebutuhan untuk 1 tahun tersebut ya pada jenjang tertentu ya. Nah, di sini kita lihat contoh program yang ada di LAN yang di dalamnya terkait dengan penyusunan kajian dan analisis kebijakan. Ini adalah program pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Nah, Bapak dan Ibu bisa melihat dari Renstra organisasi Bapak dan Ibu sekalian kegiatan program-program apa saja yang di dalamnya termasuk ada menghasilkan output yang berkaitan dengan butir kegiatan yang ada di dalam analis kebijakan ini. Nah, apabila mengambil contoh dari program pendayagunaan aparatur negara ini, bentuknya antara lain ada pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Jadi ada pelaksanaan perumusan kebijakan, ya. Nah, di dalamnya untuk satu pelaksanaan perumusan kebijakan ini, misalnya perkiraan dalam 1 tahun tersebut ada 11 rekomendasi kebijakan yang dihasilkan. Nah, ini biasanya bisa kita lihat di dalam output atau indikator yang ada di Renstra ataupun juga misalnya di dalam kerangka regulasi ya yang ada di Renstra tersebut. Nah, kita melihat misalnya di tahun 2010 ini LAN biasanya akan menghasilkan diperkirakan akan menghasilkan 11 rekomendasi kebijakan. Nah, untuk itu unsur yang terkait dengan output sasaran ini kan ada riset atau kajian dan analisis kebijakan ya. Nah, ini adalah unsur yang tadi saya sebutkan di paparan sebelumnya ya. Ada saya menyampaikan tentang unsur, kemudian subunsur, butir kegiatan dan satuan hasil dari analisis kebijakan ya. Nah, di sini untuk unsur riset dan analisis kebijakan di dalamnya bisa kita lihat untuk menghasilkan 11 rekomendasi kebijakan ini di dalamnya bisa dilakukan penyusunan rekomendasi kebijakan. Kemudian juga ada penyusunan atau melaksanakan komunikasi dan koordinasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan tersebut. Selain itu juga ada publikasi ya dari hasil pengkajian dan analisis tersebut ya. Kemudian dari sini kita akan merinci ya butir-butir kegiatan apa yang relevan dengan subunsur yang ada di dalam pelaksanaan perumusan rekomendasi kebijakan ini ya. Jadi misalnya untuk subunsur rekomendasi kebijakan ya, butir kegiatannya bisa saja berupa rekomendasi kebijakan, kemudian FGD ataupun melakukan unsur publik. Nah, dari butir kegiatan ini kembali kita rinci apa saja sih
satuan hasil yang bisa diperoleh dari sebuah butir kegiatan rekomendasi kebijakan, ya. Bisa saja itu nanti akan melahirkan atau menghasilkan ringkasan kebijakan, ya, atau juga dalam bentuk paper, ya. Jadi biasanya kalau sebuah riset dan analisis ini bisa menghasilkan papernya, ya, policy papernya, juga policy briefnya atau ringkasan kebijakan ini, ya. Jadi dalam contoh ini untuk sebuah rekomendasi kebijakan ini kita prediksikan akan menghasilkan ada policy brief dan juga policy paper, ya. Jadi satuan hasilnya adalah satuan hasil CFAK, ya, satuan hasil yang bisa dihasilkan oleh CFAK. Jadi untuk kegiatan riset dan analisis ini, ya, CFAK itu bisa menghasilkan satuan hasil ringkasan kebijakan atau policy brief, ya, dan juga policy paper. Nah, selain itu, dalam proses menghasilkan rekomendasi kebijakan itu bisa saja dilakukan kegiatan misalnya FGD atau juga uji publik, ya. Dan ini merupakan kegiatan standar, ya. Jadi 4 yang saya sebutkan ini sebetulnya 3 butir kegiatan yang saya sebutkan ini biasanya merupakan standar yang dilakukan ketika menyusun sebuah rekomendasi kebijakan, ya. Nah, dari ketiga butir kegiatan ini, analisis kebijakan itu bisa menghasilkan satuan hasil berupa ringkasan kebijakan, policy paper, kemudian juga rancangan kebijakan, ya. Jadi dari hasil FGD pun bisa diperoleh hasil berupa maksud saya policy paper, ya. Jadi dari proses FGD kan bisa diolah dan dihasilkan sebuah policy paper. Nah, berikutnya pada langkah yang keempat tadi kita akan menghitung volume. Jadi pada kolom 6 ini adalah menghitung volumenya. Misalnya dari 11 rekomendasi kebijakan, ya, kita perkirakan 11 rekomendasi kebijakan tadi akan perlu kita lakukan kegiatan, ada 11 bentuk kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan, ya. Dan tentu dari 11 ini bisa dihasilkan 11 ringkasan kebijakan, ya. Adapun untuk papernya bisa jadi dari sebuah proses penyusunan rekomendasi kebijakan ini menghasilkan beberapa paper, ya. Jadi di sini diprediksikan dari 11 tadi dihasilkan 30 paper, ya. Tentunya angka ini sangat kontekstual, ya, sesuai dengan kondisi yang ada di masing-masing organisasi. Ini tadi mencontohkan di LAN, ya, yang terkait dengan pelaksanaan perumusan kajian tadi. Nah, kemudian untuk kegiatan FGD, ya, diperkirakan ada 30 yang bisa dilakukan, ya. Jadi volumenya diperkirakan 30. Kemudian untuk melakukan uji publik diperkirakan ada 11, ya, kan ada 11 rekomendasi kebijakan. Jadi ada 11 yang perlu kita uji publikan. Nah ini butir-butir yang butir-butir kegiatan yang mungkin dilakukan oleh analis kebijakan, ya, sesuai dengan Permenpan 45 tadi. Nah, dari sini kita lihat, kita inventarisir, ya, nilai angka kredit untuk setiap butir kegiatan tadi. Misalnya ringkasan kebijakan, angka kreditnya 10, policy paper, angka kreditnya 3, kemudian juga rancangan kebijakan ini, angka kreditnya 15. Nah, dari mana Bapak dan Ibu bisa melihat angka kredit ini? Ini semua ada di Permenpan 45 nomor 2013, ya. Jadi pada paparan awal saya sudah menyebutkan berapa angka kredit untuk masing-masing satuan hasil seperti yang sudah saya sampaikan ini, ya. Nah, pada kolom berikutnya, ya, di kolom 8 ini, di sini dapat kita hitung jumlah dari kolom 6 dan 7 ini, ya. Jadi kolom 8 ini merupakan, saya bukan jumlah tapi perkalian, ya, dari kolom 6 dikalikan dengan kolom 7 ini, ya. Jadi kita gunakan rumus sederhana di dalam Excel, ya. Misalnya tadi volumenya ada 11 ringkasan kebijakan, kita kalikan dengan angka kreditnya 10, maka jumlahnya adalah 110. Nah, ini untuk yang lainnya saya kira ini
proses ini bisa kita laksanakan seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita perhitungkan jumlah angka analis kebijakan yang terlibat ya. Nah, misalnya katakanlah di LAN untuk tahun 2010 ini kan dalam mengerjakan 11 rekomendasi kebijakan, ini AK yang perlu dilibatkan misalnya 6 orang. Ya, ini diperkirakan adalah 6 orang ya untuk setiap kegiatan ini. Maka di sini kita akan coba lihat seperti apa distribusi untuk angka kreditnya. Nah, kalau untuk distribusi angka kredit ini kita akan coba lihat pada paparan yang berikutnya yang sebelumnya ini. Nah, ini adalah pembagian atau pendistribusian angka kredit per analis kebijakan. Jadi misalnya terdapat 6 orang analis kebijakan yang terlibat. Jadi apabila di dalamnya terdapat 1 orang yang ditunjuk misalnya memiliki kapasitas ataupun memiliki kedudukan sebagai ketua ya, atau yang ada perbedaan antara ke-6 analis kebijakan ini, di mana salah satunya ditunjuk menjadi ketua, maka dia mendapatkan proporsi terbesar sebesar 40%. Dan sisanya untuk yang ke-5 orang tadi dibagi rata, masing-masing mendapat 12 angka kredit ya. Adapun misalnya ada 2 orang yang terlibat dan salah satunya memiliki peran lebih besar ya sebagai perlu ada koordinator begitu daripada yang lainnya, maka dia akan mendapatkan lebih besar. Namun apabila tidak terdapat perbedaan dari fungsi ataupun tugas dari semua akal yang terlibat tadi ya, maka pendistribusiannya adalah dibagi sama rata. Ya, jadi misalnya tidak ada penugasan sebagai koordinator, kemudian yang lain sebagai anggota begitu. Jadi semuanya kedudukannya sama, maka ini akan dibagi rata. Misalnya 2 orang maka mendapatkan 50% dan 50%. Nah, kita kembali lagi pada formulir 2. Nah, untuk itu kita lihat dalam proses penyusunan ini apakah dibutuhkan adanya seorang analis kebijakan utama atau tidak ya. Jadi memang apabila dalam proses perumusan rekomendasi kebijakan ini ada analis kebijakan ahli utama ya, biasanya dia akan mendapatkan atau diberikan wewenang untuk menjadi semacam koordinatornya ataupun juga yang menduduki jabatan yang lebih tinggi di dalam kelompok tersebut. Jadi dia untuk proporsinya ini katakanlah misalnya jumlah AK yang terlibat 6 orang, maka di situ dia sebagai AK utama dia mendapatkan 40 ya. 40% ya. Sementara sisanya ini didistribusikan kepada beberapa AK yang lain sisanya ya. Nah, untuk berbagai satuan hasil lainnya demikian juga seperti yang tadi dilakukan oleh analis kebijakan ahli utama ini ya. Jadi misalnya membuat naskah rancangan akademik ya. Di situ jumlah AK yang terlibat mungkin sangat banyak ya, 8 orang ya, karena ini adalah naskah rancangan akademik berupa peraturan pemerintah misalnya. Jadi ada AK utama di situ. Sisanya akan mendapatkan porsi yang dibagi rata tadi, ya misalnya 8. Maka yang pertama dapat 40, maka 60% sisanya kita bagi 8. Di sini kita peroleh pembagian untuk masing-masing AK yang lain, ya, untuk masing-masing kebijakan yang lain. Jadi demikian terus kita lakukan inventarisir ini, ya, mulai dari
output sasarannya, apakah itu rekomendasi kebijakan, kemudian rancangan peraturan pemerintah, ataupun juga produk-produk peraturan lainnya. Dan ini kita identifikasi unsur apa yang terkait dengan output sasaran ini, ya tentunya unsur yang menjadi hasil kerja analisis kebijakan, ya unsur apa, kemudian subunsurnya apa saja yang bisa termasuk dalam kegiatan tersebut, kemudian butir kegiatannya apa saja, satuan hasilnya seperti apa, volumenya ini artinya berapa sih banyaknya yang akan dihasilkan dari output tadi, ya. Kemudian di situ kita lihat angka kredit dari masing-masing satuan hasil. Ya, ini kita isikan di sini dengan berpedoman pada angka kredit yang terdapat di dalam Permenpan 45. Dan selanjutnya kita hitung jumlahnya. Jumlah ini kita kalikan antara angka kredit, volume dan angka kredit, ya. Kemudian jumlah analisis kebijakan yang terlibat ini kita perhitungkan. Misalnya dalam menyusun 10 rancangan peraturan pemerintah misalnya, diperkirakan dibutuhkan 8 orang analis kebijakan. Nah, untuk selanjutnya kita mengerinci atau mendistribusikan angka kredit yang diperoleh tadi, berapa proporsinya ya untuk analis kebijakan yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Misalnya ini tadi 8 ya, 8, kalau memang perlu ada yang utama maka dia akan mendapatkan 40%. Kemudian yang berikutnya ini kita bagi menjadi 8, ya, 60% tadi dibagi 8. Jika misalnya ada lebih dari 1 orang pada jenjang tertentu, maka kita kalikan berapa orangnya yang ada di dalam jenjang tersebut, ya, yang terlibat di dalam penyusunan output ini, ya, yang tentu ini masih perkiraan, ya, karena ini yang akan kita hitung berapa kebutuhannya. Nah, ini semua kita lakukan, kita rinci, ya, pada tahun yang pertama sampai dengan pada tahun yang ke-5, ya. Nah, untuk masing-masing jenjang ini kita jumlahkan, ya. Ini tadi jenjang utama kita jumlahkan seluruh hasil yang dia peroleh, ya. Jadi untuk yang utama tadi nilai yang diperoleh untuk analisis kebijakan ahli utama ini kita jumlahkan semuanya, ya. Adapun nilai ini kita dapatkan, ya, dari perhitungan antara jumlah dikalikan dengan prosentasenya tadi, ya, kemudian dibagi dengan 100, ya. Jadi kita peroleh misalnya jumlah yang terlibat ini kan jumlah hasil dari perkalian volume dan angka kredit 110, maka ini kita kalikan dengan persentase yang diperoleh oleh angka utama tadi dibagi dengan 100. Nah, ini kita lakukan terus sampai dengan satuan hasil yang terakhir, ya. Satuan hasil yang terakhir yang mungkin dihasilkan oleh analis kebijakan tadi, ini kita jumlahkan. Demikian juga untuk analis kebijakan madya, muda, dan seterusnya yang terlibat di dalam penyusunan ini, yang diperlukan untuk menghasilkan output yang ada di dalam renstra tersebut, ya. Nah, proses ini kita ulang, kita lakukan sampai dengan 5 tahun, ya. Jadi pada tahun berikutnya seperti apa output yang diperlukan, ya, yang akan dihasilkan, kemudian bagaimana kebutuhan orangnya, ya, ini kita perkirakan. Jadi untuk tahun berikutnya, ya. Maaf, ini tadi harusnya tahun 2010, kemudian tahun 2011, ya, dan seterusnya. Nah, setelah proses ini kita lakukan sampai dengan tahun ke-5, kita akan melakukan penghitungan formulir 4, yakni menghitung waktu efektif penyelesaian kegiatan.
Ini adalah formulir 4 ya Bapak dan Ibu. Jadi ini tahun tadi diisi dengan tahun yang sedang kita rinci tadi. Misalnya tadi tahun 2010, kemudian dilanjutkan dengan tahun 2011, 12, 13 ya, dan 14 ya. Nah, penghitungan beban kerja ini kita lakukan per jenjang analis kebijakan. Jadi di sini kita isi dulu untuk jenjang utama tadi berapa ya. Dan kita lakukan penghitungan waktu efektif penyelesaian kegiatan yang dilakukan tadi ya. Jadi di sini sebagai contoh untuk formulir 4 Nah, ini hasil dari penghitungan untuk formulir 4 untuk tahun 2010 ya, distribusi angka kredit jenjang analis kebijakan ya, ini misalnya untuk jenjang yang utama tadi ya. Maaf. Yang jenjang utama tadi diperoleh 1179. Nah, ini dari mana angka ini kita dapat? Ini kita dapatkan dari form 2. Form 2 tadi setelah kita total, ini akan bisa kita lihat dimasukkan di dalam form 3 ya. Jadi ini angka ini yang akan kita masukkan di dalam form 3. Jadi ini yang untuk analis kebijakan ahli utama ya, di situ diperoleh distribusi angka kredit untuk jenjang angka utama pada tahun 2010 ini adalah sekian 1179 ya. Dan rata-rata angka kredit per jamnya adalah 0,032. Maka waktu efektif penyelesaian kegiatan adalah kita lakukan dengan membagi antara 1179 ini ya, atau distribusi angka kredit yang diperoleh tadi dengan K3 atau rata-rata angka kredit per jam ya. Jadi kolom 4 ini diperoleh dari membagi angka yang didapat di dalam kolom 2 dibagi dengan yang ada di kolom 3 ya. Jadi untuk angka yang ada di kolom 3 ini kembali lagi kita lihat pada paparan yang pertama tadi ya, yang kita lihat untuk pengisian pada tahap yang pertama tadi ya. Untuk tahap yang pertama ini sudah kita lakukan. Untuk tahap yang pertama, nah ini nih ya, ini adalah tahap yang pertama. Jadi kita dapatkan dari penghitungan ini. Jadi ini adalah angka 0,03 ini yang tadi kita hitung pada tahap 1, kita simpan dan kita gunakan selanjutnya untuk mengisi form yang keempat ini ya. Ini adalah untuk analis kebijakan ahli utama ya. Selanjutnya pada tahun berikutnya, misalnya tahun 2011 ya, ini kita kembali hitung distribusi angka kredit per jenjang AK tadi. Nah, ini sama, angka ini diperoleh dari form 2. Jadi form 2 untuk tahun berikutnya, form 2 ya, kita lihat ini adalah tahun berikutnya ya. Tahun berikutnya untuk yang utama tadi ini, kita peroleh nilai sekian ya. Ini adalah yang kita pakai. Dan seterusnya ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk mendapatkan angka ini Bapak dan Ibu perlu melakukan proses yang ada di dalam mengisi form 2 tadi ya. Dan kita gunakan kembali langkah yang pertama. Angka ini sudah diperoleh sebelumnya, tinggal kemudian kita masukkan ke dalam kolom waktu efektif penyelesaian kegiatan ya. Nah, selanjutnya setelah kita bisa mengisi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 atau dalam 5 tahun, maka ini pun kita kembali jumlah ya. Jumlah. Jadi
Ini kita jumlah ya dari 1179 ditambah 862 dan seterusnya sehingga ini diperoleh 6092. Kemudian ini pun kita jumlah untuk waktu efektif penyelesaian kegiatannya. Total waktu efektif penyelesaian kegiatan adalah 190.363. Nah, langkah berikutnya adalah kita menghitung total formasi AK pada jenjang yang utama ini ya. Jadi kita lihat di sini ada total formasi AK ini kita lakukan dengan membagi antara jumlah waktu efektif penyelesaian kegiatan ya. Ini sudah kita dapatkan dari D17 ini. Dibagi dengan jam kerja efektif yang harus digunakan oleh seorang analis kebijakan untuk melakukan kajian dan analisis kebijakan selama 5 tahun. Nah, ini jumlahnya adalah 6.250. Ini tadi diperoleh dari paparan yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kalau 1 tahunnya itu adalah 1.250 ya jam kerja efektifnya. Maka untuk 5 tahun jumlahnya adalah 6.250. Nah, sekarang kita peroleh total formasi analis kebijakan ya pada jenjang utama untuk perkiraan selama 5 tahun ini ya adalah kurang lebih sebanyak 30 ya. Nah, ini baru yang untuk utama. Langkah ini bisa kita bisa kita ulang untuk menghitung yang madya, yang muda, dan juga yang pertama tadi ya. Jadi untuk yang muda, yang madya, muda, kemudian yang pertama ini kembali lagi kita melihat pada form 2 ya. Kalau tadi form 2 ini kita hanya baru melihat yang utama ya, maka selanjutnya kita akan lihat yang madya ini tadi. Nah, ini kita lihat di sini adalah hasilnya ya, totalnya adalah 358.425 ya. Jadi langkahnya seperti hanya yang utama tadi, hanya kita melihat pada kolom yang madya, kemudian juga yang muda dan juga yang pertama. Nah, Bapak dan Ibu, setelah bisa mendapatkan keempat jenjang ini ya, keempat jenjang ini, maka langkah berikutnya adalah kita lihat lowongan formasi analis kebijakannya. Jadi ini tadi dari perhitungan kita peroleh jumlah AK utama, total formasinya adalah 30, kemudian yang madya 42, yang muda 26, kemudian yang pertama adalah 28 ya. Nah, ini masih berupa total formasi, kita akan lihat berapa lowongannya ya. Berapa lowongan formasinya. Untuk melihat atau menghitung lowongan formasi ini, kita gunakan rumus yang tadi saya sampaikan. Lowongan formasi AK ini diperoleh dengan menghitung terlebih dahulu total formasi AK ya, dikurangi dengan jabatan fungsional AK yang ada saat ini. Nah, untuk lowongan formasi ini kita juga melihat misalnya lowongan total formasi yang ada misalnya di Kemenpan ini diasumsikan yang tersedia di Menpan ini adalah 20 ya untuk tahun pertama misalnya. Maka lowongan formasi yang akan kita keluarkan pada tahun tersebut adalah 20 dikurangi dengan jumlah jabatan fungsional analis kebijakan yang ada saat ini. Misalnya saat ini sudah ada 5 orang, maka ini akan kita kurangi dengan 5 orang, juga dikurangi juga dengan jumlah AK yang mau masuk pada jenjang jabatan tertentu ya. Jadi misalnya ini tadi masih yang utama ya, masih yang contoh yang utama. Kita lihat
Misalnya yang mau naik ke utama itu ada 3. Nah, ini kita kurangi lagi dengan 3. Selanjutnya ada juga analis kebijakan yang naik pada periode mulai saat ini sampai tahun yang dihitung dari jenjang tertentu. Nah, kalau sudah utama biasanya masuk mentok di situ ya. Tapi kalau misalnya ini yang contoh madya, maka ini bisa dilihat berapa sih yang masih mau naik ke madya tadi. Nah, selanjutnya kita kurangkan lagi dengan berapa jumlah AK yang mau berhenti karena pensiun. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan total lowongan yang bisa diisi oleh analis kebijakan tadi adalah 20 dikurangi dengan jumlah yang ada saat ini ditambah dikurangi dengan artinya kita kurangkan dulu dengan jumlah yang ada saat ini dan juga yang mau naik ke jenjang tersebut dikurangi lagi dengan yang mau naik ke jenjang yang lebih tinggi dan dikurangi dengan yang mau berhenti karena pensiun atau karena berhenti atau pensiun ya. Jadi ini kita kurangkan dengan asumsi lowongan formasi yang ada di Kemenpan ya. Dari sini diperoleh total lowongan formasi tersebut adalah 15. Nah, demikian tadi contoh penghitungan ya untuk menghitung lowongan formasi tersebut ya. Jadi setelah dihitung lowongan formasinya maka berikutnya itu yang bisa diisi oleh analis kebijakan ya. Jadi selanjutnya untuk tata cara penetapan dan pengusulan formasi analis kebijakan ini juga bisa dilihat dalam peraturan Kepala LAN tentang penyusunan formasi tersebut ya. Di mana di dalamnya kita lihat ada yang berupa tata cara penetapan dan pengusulan formasi JFAK pada instansi pusat ya dan juga instansi daerah. Ya, jadi permohonan persetujuan formasi tadi disampaikan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala BKN ya. Dan kalau untuk yang kabupaten kota maka perlu dikoordinasikan juga dengan gubernur ya. Nah, sebelum mengajukan permohonan persetujuan formasi, masing-masing pejabat pembina kepegawaian, baik itu kementerian, lembaga maupun daerah, bisa melakukan konsultasi dengan Kepala LAN selaku pembinaan instansi pembinaan analis kebijakan. Nah, untuk saat ini dengan adanya edaran dari Menteri Pan RB ini juga perlu dilakukan permohonan untuk persetujuan formasi dari instansi pembina sebelum ini disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB. Kalau kita melihat Bapak dan Ibu persebaran analis kebijakan di Indonesia yang saat ini sudah ada per tanggal 29 Oktober 2018 ini, tampaknya memang kebutuhannya ini masih sangat jauh dari yang diperlukan ya. Saat ini totalnya baru 217 orang. Sementara penyebarannya lebih banyak kepada kementerian lembaga yang ada di pemerintah pusat ya. Sedangkan untuk yang di daerah ini jumlahnya masih sangat sedikit. Untuk itu LAN sementara ini telah menyusun estimasi ya jumlah formasi analis kebijakan yang dibutuhkan di pusat dan daerah. Namun hasil ini masih berupa estimasi yang kita lihat dari berbagai input data yang masuk, misalnya dari usulan atau informasi yang masuk ke LAN dari
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, juga yang ada di informasi yang terdapat pada Kemenpan RB, ya, dan juga perkiraan sampling dari hasil penghitungan sebagaimana yang saya contohkan tadi sesuai dengan perkalan tentang penyusunan formasi, ya. Jadi ini perkiraan ini kita lakukan dengan melihat berbagai metode tadi, termasuk juga di dalamnya dengan sampling dari beberapa instansi dengan penyusunan dengan berpedoman pada perkalan 32 tahun 2014 tentang penyusunan formasi. Jadi untuk hasilnya di instansi pusat ini agaknya juga masih perlu lebih banyak lagi analisis kebijakan, ya. Meskipun tadi jumlahnya secara total nasional sudah terus meningkat, ya, saat ini sudah ada 217, tapi kebutuhannya ini masih jauh dari cukup, ya, saya kira. Kemudian untuk di daerah demikian halnya, ya, karena jumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia ini juga sangat banyak dan juga jumlah provinsi, maka untuk total jumlah estimasi kebutuhan analisis kebijakan per tahun ini, ya, baik untuk yang di daerah ini juga kami perkirakan cukup banyak yang masih perlu diisi. Dan dengan penyebaran jumlah analisis kebijakan yang masih sangat terkonsentrasi di kementerian lembaga yang ada di pusat atau di Jakarta, maka kami dalam hal ini juga masih terus berupaya untuk mengurangi ketimpangan rasio ini, ya, baik melalui perumusan kebijakan, kemudian juga proses rekrutmennya hingga pembinaan jabatan fungsional analisis kebijakan. Dan terkait dengan penyusunan formasi ini kami pun akan terus mengupayakan, ya, memang kalau terkait sosialisasi untuk selalu menggunakan media tatap muka langsung, tampaknya dengan banyaknya jumlah kabupaten kota dan juga kementerian lembaga ini mungkin tidak bisa seluruhnya dengan cepat untuk bisa mendapatkan informasi tentang penyusunan informasi ini. Namun kami juga mencoba membuat alternatif lain melalui media yang meskipun ini sifatnya online, tapi kita akan bisa menindaklanjuti misalnya dengan melakukan exercise dengan menggunakan contoh penghitungan yang tadi saya gunakan dengan menggunakan form dalam bentuk Excel, ya. Ini Bapak dan Ibu yang saat ini hadir dalam webinar ini, mengikuti webinar ini, kami memiliki record untuk emailnya dan bisa kami sampaikan contoh penghitungan dan juga berbagai materi terkait dengan penyusunan formasi ini, ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tentu ini bukan yang terakhir, kita masih akan coba follow up lagi Bapak dan Ibu apabila menghendaki komunikasi lebih lanjut dengan kami. Tentu kami akan sangat senang hati untuk memberikan informasi lebih lanjut. Bapak dan Ibu bisa menghubungi berbagai media yang kami miliki, mulai dari kontak melalui telepon ataupun juga email dan juga sarana lainnya. Terima